Pasca lahiran anak pertama kami di Mesir, dokter obgyn kami ngasih satu nasihat yang sebenarnya simpel, tapi bagi gue satu nasihat sesimpel ini yang dibutuhin semua muslim bahkan masyarakat Indonesia semuanya supaya bisa sembuh total dari penyakit hati dan lebih stabil mental health-nya. Dan nasihat ini ada hubungannya sama proteksi diri dari penyakit ain. Tepat seminggu pasca lahiran kami ke klinik beliau lagi untuk ngecek perkembangan pemulihan istri gue pasca lahiran. Terus bu dokter nanya istri gue lah, bagian mana yang masih ngilu? Oh bagian sini sama sini masih ngilu dok. Dokter bilang oh alah itu wajar minggu pertama bla bla bla. Terus dokter nanya begini, terus gimana kondisi ASI kamu yang dikasih buat anak, baik gak kondisinya? Jadi karena ada kabar baik seputar ASI-nya istri gue, dan namanya pertama kali punya anak kan ya, pertama kali juga produksi ASI, kita jadi kelewatan semangat untuk jelasin kondisi ASI-nya, sampai spek ASI-nya pun pengen kami spill. Tapi di tengah-tengah istri gue sama gue ngejelasin kondisi ASI istri gue, jadi kan istri gue jawab, wah dok alhamdulillah dari sejak awal lahir ASI yang keluar tuh, tiba-tiba bu dokter angkat suara sambil bilang sudah cukup, sudah. Tugas saya di sini hanya memastikan ASI ibunda baik. Lalu untuk info-info kabar baik lainnya simpan untuk kalian berdua. Belum ngejelasin spek ASI-nya ABCD langsung ditahan sama bu dokter. Terus beliau cerita di Mesir kami menerapkan kebiasaan kalau membahas dan menceritakan kondisi ASI ke orang banyak itu perkara yang super sensitif banget. Sampai beliau bilang jangan pernah sesekali jelasin perkembangannya, kondisinya kecuali sama dokter yang butuh bener sama datanya. Terus gue bilang ke dokter, oh alah dok masalah ASI deres enggaknya itu sensitif banget ya. Gue ngomong gini karena kita emang tinggal di lingkungan yang para ibu-ibu, mamah muda, influencer udah biasa cerita bahkan update story seputar perkembangan ASI mereka. Story hari ini alhamdulillah pagi ini bisa sekali pumping 200 mili, besok story lagi alhamdulillah hari ini 150 mili lumayan lah. Jadi gue agak kaget aja perkara ASI-ASIan aja sebegitunya nggak boleh diceritain sama orang Mesir. Sampai dokter kami pun nggak mau denger kabarnya. Terus dokter jawab gue, iya benar Zahid, banyak para ibu yang stres, baby blues, depresi hanya karena ASI mereka yang kondisinya kurang baik, dan orang yang menghadapi kondisi seperti ini butuh rangkulan dari kita. Dan banyak tersebarnya cerita-cerita seputar ibu-ibu lain yang sukses seputar ASI mereka gak akan memperbaiki kondisi mereka, bahkan bisa memperburuk. Ini pengecualian kalau saling ceritanya itu di komunitas sesama pejuang ASI ya. Hikmah inti yang dalam banget yang gue pelajarin di sini teman-teman, yaitu agama Islam itu di saat banyak kita sekarang mentingin kebahagiaan personal atas segalanya, jangan lu larang orang posting-posting pencapaian, mobil, HP, jam tangan baru, karena dia berhak apresiasi hidup dia di Instagram dia. Kebahagiaan orang kan beda-beda bro, ngertiin lah. Dan mereka yang nyinyir atau iri pasti selalu disalahin. Kalau ada yang komen iri dengki, mereka langsung dibalas puluhan reply, ya udah nggak usah kesinilah, hidup lu sendiri. Agama Islam justru sering banget ngedidik kita untuk jadi hamba Allah yang lebih low profile, stay private, dan akhlak yang paling Allah dan Rasulnya cintai adalah saling mencintai dan merangkul orang-orang yang lebih lemah dari kita. Dan di antara ajaran-ajaran Islam tadi, contohnya kayak Islam ngelarang kita yang udah nikah untuk cerita sama teman kita atau di tongkrongan tentang plus minusnya kisah percintaan kita sama pasangan di rumah. Dari sesepele soal gimana mesranya kita sama pasangan, gimana gombal-gombalan kita, sampai perkara hubungan badan. Rasulullah SAW sampai pernah mengancam di hadisnya, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, termasuk orang yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini ngecangkup larangan meng-share detail hubungan-hubungan sama istrinya di balik tembok, dari cumbunya, rayuannya, sampai ke hubungan badannya nggak boleh semua. Kita hidup di zaman yang sekarang mau pasutri lama, pasutri baru, di podcast-podcast udah biasa nyebar luasin keromantisan suaminya, istrinya, gimana gombalan kemesraan mereka di rumah satu sama lain, bahkan kehidupan hubungan itu aja udah biasa banget disebar luasin di podcast-podcast itu. Ketika kebanyakan orang mikirin seberapa berhak mereka boleh cerita tentang kebahagiaan mereka masing-masing, Islam justru merangkul orang-orang yang patah hati di balik layar. Mereka yang dalam hati iri, insecure, sedih karena ngelihat setiap hari kok diri mereka gak dapet ya apa yang orang lain dapet. Tiap gue lihat pasutri, influencer, artis up foto keluarga sama-sama yang lagi pada bahagia, gue sampai sering banget fokusin sama komen-komen yang biasanya bunyinya, yuk pelukan sini keluarga broken home. Kenapa ya tiap gue ngeliat keluarga cemara sakit dalam hati gue, tapi gue gak benci sama mereka, gue bahagia untuk mereka, cuman sakit nyesek aja gitu loh kata mereka. Komen-komen curhatan kayak gini mungkin bagi kalian sepele atau udah biasa banget kita baca komen kayak gini, tapi hikmah yang bisa diambil dari gimana Islam mengajak kita untuk hidup lebih private, gimana Islam mengajak kita untuk fokus sama kebahagiaan dalam rumah kita. Hikmah terbesarnya juga untuk merangkul dan lebih menyayangi orang-orang yang gak dapat apa yang kita dapat. Dan ternyata gak sedikit juga penelitian-penelitian para pakar yang ngejelasin benefit-benefit yang kita dapat dari hidup lebih private, yang justru malah bisa ngebikin seseorang hidup lebih bahagia.
bahagia. Jadi teman-teman, ngikutin panduan Islam sepenuhnya emang gak selalu bisa puasin hasrat kita. Manusia fitrahnya emang suka pamer, suka diakuin, suka dilihat, suka cerita dan didengar tentang nikmat yang mereka dapat. Dan dengan kita ngikutin anjuran Islam untuk hidup lebih private, emang gak bakal bikin orang miskin lebih kaya kok. Tapi dengan ngikutin anjuran ini, tiap manusia jadi bisa lebih bersyukur sama porsi-porsi yang Allah udah bagi dengan adil seadil-adilnya untuk mereka. Ada kutipan quotes yang terpenting dari gua hari ini. Pembagian Allah itu selamanya maha adil, dan cuma Allah yang maha tahu hikmah dari setiap nikmat yang Dia beri untuk kita dan dari semua nikmat yang Dia cabut dari kita. Dan yang bikin hidup ini rasanya nggak adil cuma banyaknya cerita-cerita yang tersebar dari manusia itu sendiri yang kita dengar. Gue sama istri bersyukur banget sama Allah yang udah nunjukin kita sama dokter ini yang sebaik itu nasihatin kita terus. Gue bakal kangenin banget tiap momen nemenin istri untuk kontrol sama beliau. Rasanya tuh udah kayak punya nenek di negeri orang, tahu nggak? Di perpisahan kemarin sama bu dokter, gue hadiahin beliau sebotol air zam-zam dari Saudi sama parfum dari Arab yang terbaik yang gue jual, yaitu parfum varian Raudhah VIP. Wangi resminya karpet-karpet di Masjid Nabawi. Beliau seneng banget sama parfum yang gue kasih karena aromanya emang manis banget kayak buah-buahan. Kalian juga bisa beli parfum yang gue hadiahin bu dokter di keranjang kuning di bawah ya.